Coba bayangin deh, gulma yang biasanya kita anggap pengganggu, sama laba-laba yang mungkin bikin sebagian dari kita ngeri, ternyata mereka itu bisa jadi pahlawan buat makanan yang kita makan loh. Kelihatannya aneh ya, tapi begitulah alam. Cara kerjanya itu seringkali di luar dugaan kita. Nah yuk kita coba bedah pertanyaan ini bareng-bareng. Karena jawabannya itu bukan cuma bikin kaget, tapi juga datang dari sebuah riset keren yang bener-bener bisa mengubah cara kita lihat apa yang kita sebut musuh di kebun. Oke, cerita kita ini mulai dari Brazil. Buat para petani di sana, nanam cabai itu bukan cuma urusan siram-siram dan kasih pupuk aja. Wah, jauh dari itu. Ini tuh ibaratnya pertempuran setiap hari melawan serbuan hama. Musuhnya tuh macam-macam dan ganas semua. Ada tungau, kecil banget sampai nggak kelihatan, yang nyedot saripati daun. Terus ada kutu daun, kutu kebul, sampai penggerek buah yang rusak panen dari dalam. Dan parahnya lagi, mereka ini nyerangnya di waktu yang beda-beda. Jadi ya bikin pertahanannya susah banget. Nah, masalah utamanya tuh gini, karena cabai itu bukan tanaman utama kayak jagung atau gandum, ya nggak banyak juga pestisida modern yang dibuat khusus buat cabai. Ini yang akhirnya, mau nggak mau, bikin para petani harus putar otak, cari solusi lain, solusi yang lebih alami. Dan disinilah pahlawan kita masuk ke panggung. Siapa lagi kalau bukan laba-laba? Mereka ini disebut predator generalis. Maksudnya apa? Gampangnya, mereka ini nggak pilih-pilih mangsa. Apa aja serangga yang bisa ditangkep, ia bakal dimakan. Jadi buat mereka, kebun cabai yang lagi penuh hama itu, wah kayak pesta prasmanan. Tapi, eits, tunggu dulu. Nggak semua laba-laba itu sama ya. Para ilmuwan ini ngelompokin mereka jadi semacam guild atau ya regu gitu, berdasarkan cara mereka berburu. Anggap aja ini tim pasukan khusus, di mana tiap anggota punya skill andalannya masing-masing. Yang pertama, ada si penguntit. Ini laba-laba pelompat yang super aktif ngejar mangsanya. Penglihatannya itu tajam banget, jadi mereka bisa ngelacak dan langsung nerkam hama, bahkan sebelum si hama sadar ada bahaya. Terus ada juga si penyergap. Nah, laba-laba kepiting ini jagonya kamuflase. Mereka bakal diem, nggak gerak sama sekali, biasanya di atas bunga atau daun, nungguin serangga yang lengah datang deketin mereka. Sabar, tapi mematikan. Dan pastinya nggak ketinggalan si penenun. Mereka inilah yang bikin jaring-jaring rumit itu perangkap lengket yang super efektif buat nangkap hama terbang kayak kutu kebul. Nah, kalau ketiganya ini gabung, mereka jadi tim pembasmi hama yang lengkap banget. Oke, jadi kita udah tahu nih, laba-laba ini solusinya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngundang mereka datang ke kebun? Nah, disinilah bagian paling mind-blowing dari cerita ini. Jawabannya ada di sesuatu yang selama ini justru dianggap musuh nomor satu sama petani. Apa itu? Gulma. Inilah pertanyaan besar yang mau dijawab sama para peneliti. Kan nggak cukup dong kita cuma tahu laba-laba itu bagus. Kita juga harus ngerti gimana caranya narik mereka datang dan yang lebih penting bikin mereka betah di tempat yang paling kita butuhin bantuannya. Ternyata tanaman-tanaman selain cabai ini yang biasa kita sebut gulma justru jadi semacam infrastruktur ekologis buat para laba-laba. Gulma ini ngasih mereka tempat sembunyi dari predator lain dan dari cuaca jelek. Gulma juga jadi sumber makanan cadangan, kayak nektar. Dan yang paling penting, jadi tempat buat mereka masang jaring. Intinya, gulma ini ngubah ladang yang isinya cuma cabai doal, jadi ekosistem yang jauh lebih nyaman buat para predator ini hidup. Nah, buat ngebuktiin ide ini, para ilmuwan gak cuma berteori di lab ya. Nggak, mereka langsung turun ke lapangan. Mereka ngerancang sebuah eksperimen yang cerdas banget buat nguji kekuatan gulma ini secara langsung. Jadi, mereka ngebandingin 3 kebun yang beda. Yang pertama, kebun kontrol. Ini kebun yang bersih dari gulma, persis kayak yang biasa petani lakuin. Yang kedua, kebun yang punya jalur gulma, cuma di pinggir-pinggirnya aja. Dan yang ketiga, ini yang paling seru, kebun jalur baris, di mana gulmanya ada di pinggir dan di sela-sela barisan tanaman cabenya. Terus hasilnya gimana? Apa yang dilakuin sama pasukan laba-laba ini pas dikasih pilihan rumah yang beda-beda? Well, hasilnya ternyata jauh lebih dari sekedar laba-labanya jadi lebih banyak. Penemuan pertama yang mereka dapat itu ternyata hubungannya nggak acak. Jenis laba-laba tertentu, misalnya si penenun atau si penguntit, itu punya selera gulma favoritnya masing-masing. Jadi ini bener-bener kayak peta jodoh. Kalau mau datangin laba-laba yang pas, kita juga harus nyediain gulma yang pas buat mereka. Temuan kedua ini bahkan lebih krusial lagi. Coba deh lihat di grafiknya. Lihat batang yang paling kanan. Itu yang kebunnya ada gulma di sela-sela barisan. Jauh lebih tinggi kan?
Ini artinya, kebun itu punya jauh lebih banyak laba-laba jenis penguntit dan penyergap. Jenis-jenis yang paling jago berburu di daun-daun tempat para hama ngumpet. Jadi, bukan cuma dapat tentara lebih banyak, tapi mereka dapat tentara yang lebih jago di medan perangnya. Dan ini dia angka pamungkasnya. Kalau dihitung-hitung, kebun yang ada gulmanya itu populasinya lebih dari 2 kali lipat. Ya, peningkatannya itu 120%. Coba bayangin, cuma dengan ngebiarin beberapa tanaman liar tumbuh, kita bisa gandarin jumlah pasukan pembasmi hama alami kita. Dan ini bukan cuma keberuntungan sesaat ya. Grafik ini nunjukin jumlah laba-laba selama satu musim tanam penuh. Coba perhatiin, garis tebal yang di atas itu kebun yang ada gulmanya. Nah, yang garis putus-putus di bawah itu kebun yang bersih. Kelihatan jelas banget kan, hampir di setiap waktu, kebun yang ada gulmanya itu konsisten punya laba-laba yang jauh lebih banyak. Ini keuntungan yang stabil, bukan cuma untuk untungan. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Sederhana, penelitian ini nunjukin ke kita sebuah jalan, sebuah cara bertani yang lebih cerdas, di mana kita berhenti melawan alam, tapi justru mulai bekerja sama dengan alam. Pendekatan kayak gini ada nama kerennya, namanya pengendalian hayati konservasi. Idenya itu simple, tapi dampaknya besar banget. Daripada kita sibuk nyemprot bahan kimia buat bunuh hama, kenapa nggak kita ciptain rumah yang nyaman buat ngundang predator alami datang, dan biar mereka yang ngerjain tugas itu buat kita. Gratis lagi. Seperti yang disimpulin sama penelitinya sendiri, kuncinya itu ada di desain. Dengan sengaja kita ngerancang tata letak kebun kita, milih di mana kita biarin tanaman liar tumbuh, kita bisa secara aktif memperkuat pasukan pelindung alami kita sendiri. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kalau gulma yang selama ini kita cap sebagai pengganggu ternyata bisa jadi penyelamat, kira-kira apa lagi ya yang kita salah nilai di alam sekitar kita? Mungkin udah waktunya nih kita ngelihat lebih teliti lagi hal-hal yang sering kita cuekin. Siapa tahu solusi buat masalah-masalah besar kita justru tersembunyi di situ.